Selamat pagi, siang, sore, dan malam, tergantung kapan teman-teman menyaksikan. Selamat datang di channel Electro Programming. Selamat datang kembali, kita akan lanjut tutorial tentang perhitungan bagaimana cara menghitung neural network ya. Di video sebelum ini, itu kita akan mengerjakan soal ini. Ada 2 fitur dan 1 output ya. Kita coba supervise learning. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 data beserta labelnya. Gimana cara membuat pemodelan dengan ini ya, perseptron ini. Gimana nih caranya? Oke, kita akan ke sini. Nah, saya udah coba buatkan. Di sini data trainingnya 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 data tadi ya. Ini semuanya sama. Di sini label ada X1, X2 sebagai fiturnya. Label ini sama dengan Y ya. Ini saya tulis 2 kolom. Ini sama tapi outputnya 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1 ini. Oke, nah kemudian akan ada data testing. Data testing ini yang akan dites X1-nya 0,3, X2-nya 0,7 nanti jadi apa nih outputnya, Y-nya. Kemudian 0,7 dan 0,6 labelnya apa gitu. Ini prediksinya nanti. Kita belum tahu. Langkah pertama adalah ini kan ada 2X, ada 2 fitur. Nah, kita akan mengenerate W1 dan W2-nya, teman-teman. Kalau kita lihat di sini langkah-langkahnya itu inisialisasi bobot W dan learning rate ya. Di sini W1-nya 0,3, kemudian W2-nya minus 0,4. Kemudian di-generate juga learning rate-nya. Bentar. Di-generate juga learning rate-nya. Kemudian ada fungsi aktivasi. Saya menggunakan sigmoid dan supaya lebih gampangnya ya, jika nilainya lebih dari 0,5 maka akan menjadi 1 kelasnya. 1 ini ya. Tapi jika sebaliknya atau kurang dari 0,5 akan jadi 0 gitu. Nah, ada di sini sebentar. Ini fungsi aktivasi sudah, errornya kan gampang ya, tinggal dikurangin. Nah, di sini cara menghitung W barunya itu W lama ditambah learning rate ini dalam kurung ya, dikurangi error dan XI-nya. Nah, ini W old plus LR itu learning rate 0,04 ini dikalikan errornya nanti dan dikali XI. Ini ya, error gitu ya. Itu sama dengan Y prep min Y aktual gitu. Ini absolutnya ya, jadi nggak ada nilai negatif karena kita harus ya ini ya, kita positifkan semua. Nah, langkah pertama adalah di sini iterasi 1 ini saya buat warna apa ya biar berbeda, jangan orange. Nah, warna ini ya, krem ini iterasi 1 yang mana kita menginputkan semua data di sini. Ini sama ini adalah data yang di sini saya kopas untuk iterasi 1 ya. Kita hiraukan dulu iterasi yang lain. Iterasi 1 yang ini. Nah, di sini kita jumlahkan yaitu sum. Nah, ini seperti ini teman-teman. X1 dikalikan W-nya kan pertama kita generate 0,3 dikalikan 0,3, kemudian X2 dikalikan minus 0,4. Nah, itu ditambahkan, maka jadi seperti ini. Ini nilai 1 ya. Kemudian ini kan kelihatan nih yang biru kan ini sama 0,4, itu ditambahkan teman-teman. Ini kan saya sum. Oke, nah keluar hasilnya 0,04. Kemudian di Y-pred di sini saya membuat rumus if ya, if else ya. Jika nilai dari sumnya ini
lebih dari 0,5 maka hasilnya 1. Yang sebelah kanan ini adalah else-nya. Nah, cara menuliskannya seperti ini. Kalau kita lihat di sini ini ada if condition ya. Ekspresi logika, jika nilai true maka ini, jika nilai false maka ini. Ini ada keterangannya saya makanya spreadsheet. Oke. Oke. Aduh, kepencet. Kemudian error ini adalah absolut dari y plat dan y, nilai y ya. Kemudian cara menghitung W baru untuk W1-nya sendiri itu W old itu adalah kita pakai yang di sini 0,3. 0,3 ditambahkan learning rate-nya, tapi di dalam kurung ya. Learning rate-nya sini ini dikalikan dengan errornya di kolom ini ya. 1 kan berarti. Kemudian dikalikan lagi XI itu adalah kalau kita menghitung W1 ya berarti X1 di sini, maka keluar hasilnya ini. Kalau kita lihat di sini, ini ya kelihatan ya. Nah, ini di mana? Nah, ini kan W1. Nah, ini 0,8, ini errornya. Ini learning rate-nya gitu, warnanya ini kan. Ini sesuai warnanya ya. Begitu juga dengan W2 sama juga, teman-teman, di sini. Ini hasilnya. Nah, di sini kita menghitung delta errornya ya antara W1 dan W2. Ternyata W1 yang lama dan W1 yang baru. Ini errornya. Jadi ini ada perubahan dari 0,3 jadi 0,332 gitu loh. Oke, kemudian masuk ke data kedua. Masih di iterasi 1 tapi data kedua. Jadi setelah data pertama masuk di sini X1 X2 ini masuk kemudian Y kedua itu antri. Maksudnya data kedua itu antri di belakangnya. Nah, ketika antri di sini kita masukkan hal yang sama di sini sum. Nah, di sini bedanya tidak menggunakan W inisialisasi di sini lagi. Ini saya tulis inisialisasi dan parameter. Tapi menggunakan W old-nya tuh pakai yang atasnya ya. Pakai yang ini sehingga sum-nya di sini. Nah, itu pakai yang ini. Dikalikan dengan X1 X2-nya itu ya yang data yang kedua ya. Data yang ke-1 udah nggak dipakai. Oke. Itu kita tambahkan sudah. Y-prat-nya juga sama ya. Pakainya yang D20 itu ini. D20. Kemudian errornya kita kurangkan 1 dan 0. Jadi kan 1, masih ada error tuh. Kalau ada error pasti akan diperbaiki. Nah, di sini menjadi W bobot barunya berarti kan W old-nya tuh pakainya yang 0,332 ini. Ditambahkan learning rate sama 0,04 kemudian 0,04 dikalikan error 1 ini ya. Errornya pakainya yang ini teman-teman. Ini kalau saya klik ini. Nah, errornya pakainya yang ini. Kemudian ini X1-nya. Nah, ini W1-nya pakai yang 0,332. Kemudian learning rate-nya 0,04. Oke, yang kedua sama aja, tinggal diganti yang weight-nya yang atas, yang khusus untuk W2. Ini sama aja. Kemudian errornya tinggal dikurangi aja ini. W baru dan W lamanya atas bawahnya ini juga sama. Nah, kemudian kita kan udah dapet nih, ini saya log pakai S ini saya log, saya log nilainya sehingga saya akan drag and drop drag and drop akan ini saya drag ke bawah gitu sehingga saya tidak perlu menghitung di iterasi selanjutnya, cukup di dua data saja. Nah, ini ketahuan nih errornya, ini masih error, ini masih error, ini masih error, ini masih error. Ini di iterasi kedua itu saya ganti warnanya ya. Saya ganti warnanya jadi ini iterasi kedua, ini iterasi ketiga. Oke, dan ini iterasi ke selanjutnya ya.
Ini iterasi selanjutnya biar mudah untuk dibaca. Oke, sebentar. Kok sama? Jangan dong. Oke, dan ini di iterasi pertama itu error terakhirnya itu berapa teman-teman? Ini ya, ini masih ada error ya, iterasi. Kita harus ada dua kondisi, yaitu kondisi pertama sampai iterasinya itu ditentukan. Misal 10 iterasi aja. Jadi hasil yang terakhir itu jadi model yang pemodelannya gitu. Nah, atau sampai iterasinya itu nilainya 0,000, errornya itu 0 semua. Jadi udah 100% gitulah ya di data trainingnya, akurasinya. Nah, ini kalau kita lihat ini error, ini error, ini error, ini error. Masih ada 4 data error. Di iterasi 2 masih sama, teman-teman. Masih sama. Di iterasi 3 masih sama juga. Masih sama juga. Di iterasi keempat 1 2 3 4. Nah, ini hanya 4 error. Oh, sorry, iterasi ketiga itu errornya 4. Di sini 1 2 3 4. Ini juga 4 ya, iterasi kedua ya. Ini 4 semua, benar ya. Di iterasi ke ini 3, ini 4, ini 5. Ini IT 5, IT 4. Di iterasi 5 di sini di warna biru ini errornya 2, teman-teman. Itu sudah bobotnya kan terupdate. Kalau kita lihat di sini, ini kan WNew ini jadi bobot-bobot terbaru ini. Ini akan selalu update. Nah, kalau 0 kan tidak ada error, itu tidak akan ada update di W-nya, kan sama dengan atasnya. W old-nya kan sama. Tapi kalau ini 1, pasti ada yang update, minimal salah satu. Nah, ini kan 172, sebelumnya 192. Nah, di sini juga akan ada update lagi nih. Oke, ini dua ya, dua yang berubah ya. Dua yang berubah errornya, prediksinya itu ini, teman-teman. Jadi dia tuh aslinya 1 tapi prediksinya 1, makanya errornya kan 0 gitu. Ini juga. Lah, ini kan salah. Aslinya 1, prediksinya 0. Maka dia errornya 1 karena dikurangi. Nah, di sini itu udah mulai nih. Mulai saya kasih warna. Ini kemudian ini errornya 2 ya. Masih sama nih, tapi bobotnya berubah. Nah, di sini juga masih 2 kita turun lagi, ini errornya 1. Hanya di data terakhir. Yang lainnya sudah berhasil di ini ya, diupdate bobotnya dan tidak error. Oke, saya lihatkan di sini. Ini untuk iterasi keberapa ini kalau dihitung? 5, 6, 7, 8, 9. Ini IT 9. Oke. Ini iterasi 10, ini udah mulai 0. Nah, di iterasi 10 ini sebenarnya sudah oke, teman-teman. Sudah oke, tapi kalau mau dilanjutin sampai bawah ya 0 semua. Ini saya lanjut sampai bawah, nilainya 0 dan tidak terupdate bobotnya. Nah, kemudian saya inputkan nih data di sini. Ini saya hapus dulu ya. Di sini saya inputkan data 0,7, itu data testingnya ya. Ini saya 0,7, sorry. Ini saya kopas saja. Jadi berapa sih sebenarnya testingnya dengan data 0,3, 0,7 ini? Sebenarnya ini sudah saya tes ya di sini ya, teman-teman. Ini saya tes di sini. Ini 0,3 nya udah oke. Kita coba 0,7 aja. Oke, ini kita ganti 0,7, 0,7 dan 0,6. Nah, kita tinggal drag aja, teman-teman. Ini kan aktualnya, kita nggak usah ngisi yang ini karena kita akan memprediksi. Jadi kita pakai yang sini. Ini kita pakai ini, drag aja.
Kemudian yang bawah ini adalah sum kan. Ini kita drag semua aja ke bawah. Ini kita drag, ini juga kita drag. Ini ternyata nilainya adalah 1 untuk ini. Untuk data testing itu ya, nilainya 1. Oke, tapi 1. Oke. Oke, ini nggak usah ya, karena kan dia prediksi, dia error. Kita kan nggak punya data, apa namanya, data aslinya kan kita nggak tahu ceritanya. Jadi kita memprediksi itu nilainya 1 gitu. Oke, ini sebenarnya nggak usah di drag, nggak apa-apa, karena yang penting adalah bagian ini dan bagian prediksinya. Ini dia kan cuma pembaruan bobot, dan karena sudah selesai nggak ada error ya nggak ada ini pembaruan. Nah, kita akan bereksperimen di video selanjutnya aja ya. Apa yang terjadi jika kita memainkan parameter-parameter yang ada di sini gitu. Apa yang terjadi? Ini kan ada berbanyak iterasi ya. Iterasi 6, iterasi, ada iterasi sampai berapa tadi? Sampai 10 ya. 9. Nah, di sini di iterasi 10 ini kan sudah mulai tidak ada error ya. Jadi ini udah bagus dengan parameter ini 0,04. Oke, itu dulu teman-teman videonya, daripada terlalu panjang ya kan. Silahkan diikuti bagaimana cara membuatnya tadi, silahkan ikuti aja caranya. Bisa di pause, bisa di back, atau bisa di download aja, silahkan. Untuk kemudahan pembelajaran tidak ada masalah. Oke, saya kira itu dulu tutorial kali ini tentang bagaimana cara menghitung neural networknya, perseptornya itu ya, neuron itu, dengan 2 data dan dua kelas ini, 0 dan 1. Oke, terima kasih dan selamat bertemu di video selanjutnya.